Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Baik anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita untuk berdoa dan bertawasul terlebih dahulu agar supaya ilmu yang kita dapatkan manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirat. Baik, mari kita angkat kedua tangan kita dan kita tundukkan kepala kita ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi syaullillahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alni min ibadika shalihin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak semuanya, baik, hari ini kita akan belajar tentang materi Aqidah Akhlak, tentang pelajaran 5, yakni mengenai tentang Bilal bin Rabah yang sabar dan tabah. Nah, Pak Thorik terlebih dahulu tampilkan peta konsepnya ya, peta konsep yang akan kita pelajari nantinya. Nah, ini anak-anak peta konsep yang akan kita pelajari ya. Yang pertama dari subtemanya adalah A, sikap sabar ya. Yang kedua B, sikap tabah. C, kisah Bilal bin Rabah. Dan D, meneladani perilaku sabar dan tabah dari Bilal bin Rabah. Nah, yang A ini nanti kita akan pelajari tentang yang pertama, 1. Sabar dalam menunaikan ibadah. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Nah, ini nanti semuanya anak-anak kita pelajari satu persatu ya. Nah, untuk itu anak-anak semuanya mohon untuk didengarkan ya, dilihat dan fokus agar supaya nanti anak-anak menjadi paham ya. Baik, Pak Tori lanjutkan slide-nya. Nah, yang pertama adalah sikap sabar anak-anak. Sabar itu apa sih? Apa arti sabar itu? Nah, sabar adalah kemampuan menahan diri ketika ada godaan. Ya, itu adalah arti dari sabar. Jadi menahan diri kita dari segala macam godaan apapun ya, menahan diri kita dari segala macam emosi apapun ya. Ini itu arti dari sabar. Jadi menahan anak-anak ya, menahan, satu menahan godaan ya, menahan emosi, menahan amarah, itu ya, itu makna dari sabar. Nah, sabar dalam menunaikan ibadah anak-anak. Apa itu? Nah, dalam menunaikan ibadah, setan selalu menggoda dan nafsu selalu mengganggu agar perintah untuk menjalankan ibadah ditinggalkan atau dilalaikan. Ya, ketika dalam menunaikan ibadah anak-anak, ya, di situ ya, kita harus memiliki rasa sabar anak-anak. Kesabaran kita ya harus kita miliki,
Kenapa? Ketika dalam ibadah, setan itu selalu mengganggu anak-anak. Ya. Contohnya saja dalam ibadah wajib seperti sholat, puasa itu kan. Ya. Ketika sholat kita harus khusyuk, ya, sabar, khusyuk, sabar dan fokus pada Allah. Ya, fokus, tidak boleh gurau. Nah, ketika itu setan selalu menggoda anak-anak, menggoda, tidak ingin atau tidak mau, ya, dalam beribadah itu khusyuk. Setan itu selalu berupaya bagaimana dia tidak mau melaksanakan ibadah. Contoh yang lain adalah ibadah puasa anak-anak. Ibadah puasa ini satu, melatih kesabaran anak-anak. Coba di tengah-tengah terik matahari, di siang hari, ya, kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, ya. Nah, disitulah letak kesabaran kita, harus kita tanamkan, ya, harus kita tanamkan dalam diri kita, dalam jiwa kita anak-anak. Nah, untuk itu sabar dalam menunaikan ibadah itu adalah kunci utama anak-anak. Ya, kunci utama agar supaya kita tidak tergoda oleh godaan syaitan atau hawa nafsu anak-anak, ya. Ini yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Nah, bagaimana itu? Nah, sabar dalam meninggalkan maksiat adalah menahan diri untuk menghindari segala perbuatan jahat dan menuruti hawa nafsu, angkara, murka anak-anak. Nah, sabar dalam meninggalkan maksiat ini harus juga kita miliki anak-anak. Ya, harus kita miliki, terutama nafsu. Nafsu itu pinginnya merdeka anak-anak, ya. Pingin merdeka, tidak mau nafsu itu dikekang, tidak mau. Pinginnya nafsu itu merdeka, bebas. Itu nafsu anak-anak. Nah, kalau kita sampai dikuasai oleh nafsu, nah, itu akan berbahaya pada diri kita anak-anak. Kita tidak bisa, jiwa kita tidak bisa terkendali, karena yang mengendalikan adalah nafsu. Kalau sudah dikendalikan oleh nafsu, nah, itu tidak akan menimbulkan sebuah kebaikan. Ya, artinya nafsu akan menguasai diri kita, kemudian kita akan berbuat semaunya anak-anak. Ya, untuk itu, ya, sabar dalam meninggalkan maksiat itu juga lebih utama anak-anak. Dan jangan sampai kita dikuasai oleh nafsu, terutama nafsu birahi anak-anak, ya. Ini. Nah, itu. Terus yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah anak-anak. Ya, bagaimana itu? Nah, suatu musibah yang menimpa diri seseorang, ia terima dengan ikhlas dan bertawakal kepada Allah setelah berikhtiar keluar dari musibah anak-anak. Ya, ini juga harus kita miliki, sabar dalam menghadapi musibah. Ya, harus kita miliki secara dalam anak-anak. Ya. Jangan sampai ketika musibah itu datang kita memiliki sikap gersulo anak-anak. Jangan, ya, harus sabar. Ya, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, selanjutnya sikap tabah anak-anak. Apa itu sikap tabah? Ayo, ada yang tahu anak-anak? Sikap tabah itu apa? Nah, coba anak-anak perhatikan, ya. Ini, tabah adalah tahan menghadapi kondisi yang tidak disenangi dengan ridho dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tabah akan tetap tenang dalam berbagai keadaan. Ini adalah tabah anak-anak. Contohnya ketika kita menghadapi suatu kondisi yang tidak kita senangi, ya, misalkan banjir atau
musibah datang, itu kan suatu hal yang tidak, sebenarnya kita tidak senang. Nah, maka kita harus memiliki sikap tabah tersebut, ya, karena musibah itu datangnya dari Allah, dan ada juga musibah yang datangnya dari manusia akibat kelalaiannya. Nah, maka harus kita memiliki sikap tabah menghadapi atau tahan menghadapi kondisi yang tidak disenangi. Contohnya sakit. Siapa sih yang tidak suka sakit? Pasti semua orang menginginkan untuk sehat. Nah, ketika dalam kondisi sakit, maka kita harus memiliki sikap sabar dan tabah, anak-anak, ya. Ada yang mengatakan kalau kita sakit terus kita memiliki sikap sabar dan tabah, dosa kita semakin dilembur atau dihapus, anak-anak. Nah, ya, maka dalam kondisi apapun harus memiliki sikap sabar dan tabah. Jangan mudah marah, jangan mudah emosi, ya. Kalau orang banyak sabar, anak-anak, itu akan memperbanyak, satu, rezeki, dua, menambah sehat, ya, itu. Nah, ini tentang sikap sabar dan tabah, anak-anak, itu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 153 sampai 157. Nanti anak-anak dibuka, ya, Al-Qur'annya, surat Al-Baqarah ayat 153 sampai 157, ya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sampai seterusnya, ya. Anak-anak nanti dibuka Al-Qur'annya surat Al-Baqarah ayat 153 sampai 157. Selanjutnya, nah, ini dari kisah Bilal bin Rabah, anak-anak. Pasti anak-anak sudah tahu dan sudah memahami kisahnya sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Nah, Bilal bin Rabah adalah seorang budak. Dia merupakan budak dari seorang pembesar bernama Umayyah bin Khalaf. Jadi Umayyah bin Khalaf itu punya budak namanya Bilal bin Rabah. Ibunya Bilal bin Rabah bernama Hamamah keturunan Habasyah. Ayahnya bernama Rabah keturunan Arab. Karena itu Bilal dilahirkan di kota Mekah. Terkenal berasal dari negeri Habasyah, anak-anak. Jadi Bilal bin Rabah itu, ya, kalau dilihat dari postur tubuhnya, dia itu pendek, ya, rambutnya keriting dalam penjelasan bukunya kalian itu, kemudian berkulit hitam, keturunan Afrika, anak-anak. Nah, Bilal bin Rabah ini adalah seorang budak dari majikannya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Nah, suatu ketika Umayyah bin Khalaf ini menyiksa Bilal bin Rabah. Kenapa? Karena Bilal bin Rabah secara sembunyi-sembunyi, ya, ingin mengikuti ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal bin Rabah dipasung, anak-anak, ya, di tengah terik matahari di gurun pasir dipasung. Nah, di situ Umayyah bin Khalaf mulai menyiksa. Nah, disiksa, kemudian Umayyah bin Khalaf berkata sama Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, ucapkanlah sekali lagi satu nama patung." Ya, sekali lagi satu nama patung tersebut, ya Bilal. Kemudian apa? Bilal, ya, tetap tidak mau mengucapkan. Keimanan Bilal dalam hatinya semakin kuat. Bilal mengucapkan ahadun ahad. Ya, kemudian Umayyah menambah menyiksanya, semakin pedih. Ketika disiksa semakin pedih, anak-anak, ya, Bilal bin Rabah semakin mengucapkan ahadun ahad. Ya, Allah, ya, Allah adalah maha satu, ya. Ini.
Nah, itu adalah anak-anak ya. Ahadun ahad. Allah itu satu anak-anak. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya. Itulah yang diucapkan Bilal bin Rabah ketika Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah bin Khalaf anak-anak. Ya, disiksa semakin pedih, tapi keimanan ya, hati keimanannya Bilal bin Rabah semakin kuat ya. Ini. Nah, kemudian ketika Bilal bin Rabah itu disiksa anak-anak ya, datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq datang, kemudian membebaskan Bilal bin Rabah dengan menebus ya anak-anak, dengan menebus kepada Umayyah ya. Ketika setelah ditebus anak-anak ya, setelah ditebus, nah baru Bilal bin Rabah ini ya menjadi merdeka atau bebas. Nah, singkat cerita anak-anak, ketika terjadi perang Badar ya, di situ Umayyah bin Khalaf juga ikut dalam berperang. Nah, Bilal bin Rabah ini memburu Umayyah bin Khalaf. Nah, akhirnya Umayyah bin Khalaf ya mati di tangannya Bilal bin Rabah anak-anak. Nah, inilah kisahnya seorang sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Ketika Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah anak-anak ya, Nabi Muhammad mengutus Bilal bin Rabah untuk apa? Untuk menjadi muazin ya, untuk mengumandangkan azan. Nah, mengumandangkan azan setiap lima waktu anak-anak. Nah, itulah kisahnya Bilal bin Rabah, yang sehingga terompahnya Bilal bin Rabah itu terdengar di surga. Nah, selanjutnya meneladani perilaku sabar dan tabah dari Bilal bin Rabah anak-anak. Apa saja itu? 1. Keteguhan hati Bilal bin Rabah dalam mempertahankan keimanannya patut kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Yang kedua, rasa takut kita kepada Allah harus dapat mengalahkan rasa takut kita kepada selain Allah ya. Ketiga, janji Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan memegang teguh keimanannya ke dalam surga pasti ditepati. Yang keempat, kekuasaan Allah menjadikan segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Nah, ini anak-anak ya, meneladani perilaku sabar dan tabah dari Bilal bin Rabah. Selanjutnya adalah terima kasih anak-anakku semua ya. Tetap semangat dalam belajar anak-anak ya, walaupun situasi masih belum membaik ya, tapi belajar harus tetap semangat. Jangan lupa juga sholatnya harus dikerjakan 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya harus dikerjakan. Syukur kalau dikerjakan berjamaah, baik itu di rumah ataupun di masjid ataupun di musola anak-anak ya. Baik, dari Pak Tari cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.